Halo, guten Tag. Gimana nih kabarnya? Lagi pada liburan ya? Iya, aku juga di sini lagi liburan. Jadi, makasih banyak buat kalian yang udah ikut kursus ya hari ini. Yang ngebantu aku buat nyelesain tugas akhir aku. Jadi sebelum kita ke membahas materi, di sini kita bakalan perkenalan diri dulu aja kali ya. Soalnya kan kata orang mah tak kenal maka tak aruf. Jadi di sini aku bisa memperkenalkan diri dulu. Aku Revaliana Nurkolbi dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Dan di sini aku bakal membahas materi dasar dari bahasa Jerman level A1. Nah, sebelum kita masuk ke materi, langsung aja kali ya masuk materi. Oke. Materi yang pertama, ini kita bakal ngebahas tentang personal pronomen. Kalau di bahasa Indonesia itu biasanya kita sebut sebagai kata ganti. Contohnya, aku, terus kamu, saya, dia perempuan, terus dia laki-laki, kami, kita, kalian, dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu pasti ada perbedaannya dengan bahasa kita gitu. Nah, kalau saya itu dalam bahasa Jerman artinya ich, kalau kamu itu artinya du, kalau dia laki-laki itu er, lalu untuk dia perempuan itu sie, lalu netral itu s. Biasanya kalau di netral bahasa Jerman itu mengacu ke benda. Karena kan di sini kalau dalam bahasa Jerman, kalau kita mempelajari itu setiap kata benda di bahasa Jerman itu memiliki jenis kelamin. Misalkan kalau kata benda berjenis kelamin perempuan, contohnya zum Beispiel tuh tas, jadi di tas. Lalu kalau misalkan kata benda yang berjenis kelamin laki-laki itu contohnya cover jadi der cover. Jadi der covernya ini kalau diubah menjadi personal pronomen itu jadinya er. Nah, lanjut, kami atau kita itu bahasa Jermannya adalah wir, lalu kalian bahasa Jermannya adalah ihr, lalu selanjutnya itu ada mereka, bahasa Jermannya sie, lalu yang terakhir ada Anda dalam situasi formal, bahasa Jermannya juga sie. Tapi ini gimana sih cara ngebedain sie mereka dan juga sie Anda dalam kondisi formal? Nah, kalau misalkan sie dalam artian mereka itu untuk huruf S-nya dia dalam kondisi hurufnya itu kecil dan huruf biasa gitu. Tapi kalau misalkan si Anda formal itu untuk huruf S-nya dia berhuruf kapital. Jadi bedanya kayak gitu. Nah, di sini kan juga yang dia perempuan itu bahasa Jerman juga sie kan. Otomatis yang si perempuan ini sama juga kayak si mereka dan juga si Anda. Dan itu tuh gimana ya sekarang ngebedainnya? Nah, cara bedainnya itu sebenarnya gampang, teman-teman. Soalnya di sini kita bakalan memahami gimana konteks kalimatnya. Jadi itu bakalan bakalan mudah bagi kalian buat ngebedain yang mana sih si ini maksudnya mengacu ke dia perempuan atau dia si mereka atau si Anda dalam kondisi formal gitu. Lanjut, kita bakalan ngebahas sein atau dalam bahasa Inggris itu to be.
Tapi kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu artinya adalah ya adalah gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jerman itu kan setiap kata ganti, setiap subjek itu pasti berubah-ubah gitu. Jadi misalkan aku saya itu bin, terus kamu zainnya itu bis. Jadi setiap subjek itu beda-beda, dan ini memang harus dihafalkan. Ya, soalnya dalam bahasa Jerman itu nggak jauh dari hafalan ya, teman-teman. Nah, di sini kita bakalan ngebahas dari yang pertama, itu yang I bakal dirubah menjadi bin, lalu du berubah menjadi bis, lalu s itu menjadi is, lalu ir zainnya menjadi zaid. Tapi di sini kan tulisannya zaid ya. Tapi kenapa sih kita ngomongnya itu zaid gitu? Karena dalam bahasa Jerman itu dalam konteks pengucapan itu ada pembahasannya gitu. Contohnya di sini itu ketemu sama i. Jadi kan mereka berdua ini sama-sama huruf vokal. Jadi kalau kita sebut itu kita ucapin jadinya bukan zaid tapi jadi ai, jadi zaid gitu. Lanjut, kalau wir zainnya jadi zin, kalau si atau si anda atau si mereka itu pakai zin juga. Nah, lalu selanjutnya ini kita bakal ngebahas angka. Angka dalam bahasa Jerman itu jadinya Zahlen atau nomor. Nah, kita bakal ngebahas dari angka 0 dulu. Di sini 0 dalam bahasa Jerman itu 0, lalu 1 jadinya eins, 2 jadinya zwei, 3 jadinya drei, 4 jadinya vier, 5 jadi fünf, 6 jadi sechs, 7 jadi sieben, 8 jadi acht, 9 jadi neun, 10 jadi zehn, 11 jadi elf, lalu 12 ada jadi zwölf, 13 jadi dreizehn, 14 jadi vierzehn, 15 jadi fünfzehn, 16 jadi sechzehn, 17 jadi siebzehn, 18 jadi achtzehn, 19 jadi neunzehn, dan yang terakhir 20 jadi zwanzig. Nah, ini bisa kita lihat ya perbedaannya untuk angka yang satu angka aja sama yang 2 angka. Di sini perbedaannya contohnya ada di misalkan angka 7 sama angka 17. Nah, kalau angka 7 di sini kan cuman satu kata aja ya, sieben, udah sieben aja. Tapi kalau misalkan 17 itu gimana sih cara kita buat mahamin cara ucapannya itu gimana, cara ngucapinnya. Nah, sieben itu 17, gampangnya gini, 17 itu 10 ditambah 7. Jadi kita pisah dulu nih, jadi 10 dan 7. Nah, kalau 10 ini kan di sini bahasa Jermannya itu sen, kalau 7 itu bahasa Jermannya sieben. Nah, kalau kita gabung, kalau misalnya kita mau ngucapin 17, jadi kita ngomongnya itu yang angka terakhir kita ucapin di depan, dan angka yang di depan kita ucapin di belakang. Contohnya 17, 7-nya itu kan di akhir, 10-nya itu di depan. Jadi untuk cara bacanya itu siebzehn, 7 itu sieben, tapi di sini konteksnya kita sieben, en-nya kita hilangin, jadinya cuma diambil sib aja, terus ditambah yang 10 tadi yang di depan, jadinya siebzehn, bukan siebensen tapi siebzehn gitu. Nah, contoh lagi misalkan angka 19. Nah, 19 ini kan kalau kita pecah jadinya 10 ditambah 9.
Nah, 10 ini bahasa Jermannya Sen, kalau 9 ini bahasa Jermannya Neun. Nah, kalau kita gabung, kalau kita mau sebut 19, maka jadinya 9, berarti Neun, 10-nya dibawa ke belakang. Neun Sen. Jadi 19 sama dengan Neun Sen. Yang di belakang ditaruhnya di depan. Gitu. Yang di belakang itu diucapinnya di yang pertama gitu. Lalu lanjut kita ke pembahasan Sigforsstellen. Nah, Sigforsstellen itu biasanya kita pahamin tuh kayak memperkenalkan diri gitu. Dan di sini kita bakalan memperkenalkan diri dimulai dari nama. Kalau nama bahasa Jerman itu nama. Nah, kalau ini kan mirip-mirip ya sama kayak di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kan kita pengucapannya tuh name. Tapi kalau di bahasa Jerman tuh bukan name, tapi apa yang tertulis itu kita baca aja. Contohnya penulisannya nama, ya udah bacanya nama aja, nggak usah name gitu, nggak usah disingkat-singkat, nggak usah disimpel-simpelin, tapi yang ada aja kita baca gitu. Contohnya nama, jadi tetap aja nama. Zum Beispiel, mein Name ist. Nah, mein, ini bukan kita ngomongnya main, tapi kita ngucapinnya mein. Mein Name ist gitu. Lalu lanjutnya ada nanyain umur, memperkenalkan diri umur gitu. Jahre. Zum Beispiel, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin 19 Jahre alt. Nah, lanjut kita ke common atau asal. Dari mana sih asal kita gitu. Zum Beispiel, ich komme aus Indonesien. Jadi untuk common ini dia masuk ke sebuah tempat, tapi tempatnya itu universal, general, umum. Jadi orang internasional tuh bisa tahu ini tempatnya tuh di mana. Gitu. Jadi bukan yang lebih spesifik, tapi dia lebih ke secara umumnya gitu. Lalu lanjut kita ke wohnen atau tempat tinggal. Nah, ini baru tempat yang dimana lebih spesifiknya kita gitu. Zum Beispiel, ich wohne in Jakarta, ada ich wohne in Bekasi, atau ich wohne in Bogor, atau yang lainnya gitu. Jadi itu lebih ke spesifik tempat tinggal kita. Lalu lanjut ada beruf atau pekerjaan. Zum Beispiel, ich bin Lehrerin oder Lehrer. Nah, ini kan ada dua ya, Lehrerin atau Lehrer. Sama bedain penggunaan Lehrerin atau Lehrer itu sendiri. Jadi kalau Lehrerin, in, di belakangnya itu ada in, itu dia masuk ke yang perempuan gitu. Contohnya Lehrerin berarti guru perempuan. Terus kalau misalnya Lehrer Aiza berarti itu artinya guru laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya aku sebagai guru perempuan, aku ngucapinnya ich bin Lehrerin. Gitu. Lanjut ke hobi atau artinya hobi sama dia. Zum Beispiel, mein Hobby is contohnya hobi kalian misalkan foto-foto gitu, fotografi, atau misalkan jalan-jalan. Nah, itu bisa kita sebut tuh kayak mein Hobby is fotografieren, oder mein Hobby is reisen, jalan-jalan gitu. Mein Hobby is fotografieren, oder mein Hobby is reisen gitu. Nah, ini contoh dari poin-poin yang sebelumnya. Kalau kita gabungin dalam satu kalimat, dalam satu paragraf gitu ya, jadinya mein Name ist Rafaliana Nur Kolbi, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Indonesien, ich wohne in Jakarta, ich bin Lehrerin,
My hobby is singen. Gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Udah bisa dipahamin ya teman-teman. Lalu lanjut kita ke, nah ini kita udah masuk ke bagaimana percakapan dengan orang lain gitu. Dan di sini percakapannya itu ada dua jenis. Yang pertama ada percakapan formal, dan yang kedua ada percakapan informal. Untuk yang formal itu biasanya kita pakai kalau dalam konteks aku lagi ngomong sama dosen, atau aku lagi ngomong sama orang lebih tua, atau aku lagi ngomong sama orang yang belum pernah aku ngobrol gitu, kayak orang yang belum pernah aku kenal gitu, strangers lah biasanya kita sebutnya. Nah, kalau misalkan yang kedua itu percakapan informal, itu biasanya kita gunain buat kayak teman sebaya, atau orang, atau teman yang udah akrab, orang yang udah akrab, terus kayak teman yang seumuran gitu. Itu biasanya pakainya informal. Nah, yang pertama kita bakalan ngebahas percakapan formal. Nah, di sini yang pertama itu ada wie heißen Sie, artinya siapa nama Anda. Wie heißen Sie, jadi Sie ini Anda gitu. Jadi wie heißen Sie, siapa nama Anda gitu. Lalu lanjut ada wie alt sind Sie, berapa umur Anda gitu. Kalau misalkan kita nanyain umur, kita pasti jawabnya ich bin, umur saya 19, ich bin 19 Jahre alt gitu. Lalu selanjutnya ada woher kommen Sie, dari mana asal Anda. Kita bisa jawab ich komme aus Indonesien, oder ich komme aus Deutschland, oder ich komme aus Frankreich, ada yang lain gitu. Lalu selanjutnya ada wo wohnen Sie, di mana Anda tinggal gitu. Kita bisa jawab ich wohne in Jakarta, oder ich wohne in Berlin, oder ich wohne in Frankfurt, atau dan sebagainya gitu. Lalu selanjutnya ada was sind Ihre Hobbys, apa hobi Anda. Sini kalau misalkan kita pakai hobbies, hobi plus S, itu biasanya kita sebutinnya lebih dari satu hobi gitu. Tapi kalau misalkan kita nanyanya was sind Ihre Hobby tanpa S, berarti itu kamu bisa sebutin hobi yang cuma satu aja. Lalu selanjutnya ada, nah selanjutnya kita ke percakapan informal. Nah di sini percakapan informal itu beda ya sama percakapan formal. Jangan sampai kalian dalam kondisi sama teman malah pakai percakapannya dalam kondisi formal, yang gak nyambung dong. Soalnya itu nanti jadi beda konteks, jadi gak nyambung lagi. Nah, kalau ini yang pertama ada wie heißt du, siapa nama kamu gitu. Pakainya du, karena du ini kan artinya kamu, bukan pakai sie yang tadi. Kalau sie itu kan Anda, tapi kalau misalkan du itu berarti kamu untuk situasi informal. Siapa nama kamu gitu. Ini kita bisa jawab ich heiße Revaliana, atau ich heiße Reva, atau bisa ich bin Reva. Jadi ada dua, bisa dipakai ich heiße sama kayak di ini wie heißt du, heißen pakai heißen, ich heiße. Lalu bisa juga pakai ich bin. Nah selanjutnya ada wie alt bist du, berapa umur kamu gitu. Kita bisa jawab juga ich bin 19 Jahre alt, ich bin 20 Jahre alt, saya berumur 20 tahun. Terus selanjutnya ada wow. Nah lanjut ini kita ke woher kommst du, dari mana asal kamu gitu. Kita bisa jawab ich komme aus Indonesia, bla bla bla, terserah mau negara mana yang kalian sebutin gitu. Terus lanjut ke wo wohnst du, dari mana kamu di mana kamu tinggal. Ini lebih ke spesifiknya.
ke kota, daerah gitu. Kalau comes itu lebih ke negara, kalau misalkan wants itu lebih ke spesifik kota, daerah, atau kecamatan atau mana, ke intinya yang konteksnya tuh dia lebih spesifik gitu, bukan yang general. Terus lanjut ke what is the hobby. Nah ini baru sebutinnya boleh satu aja. Jadi what is the hobby, apa hobi kamu, ini salah ya, apa hobi kamu. Kita bisa jawab my hobby is singing, or my hobby is Ryzen, atau yang lainnya gitu. Nah lanjut kita ke ini. Kalau ini biasanya digunakan buat memberikan kabar gitu, berkabar dengan teman atau siapa aja gitu, orang yang gak dikenal pun boleh gitu. Nah Beispiel, halo, terus wer bist du, oder wie heißt du. Jadi ini konteksnya nama kamu siapa gitu, kayak nanyain nama kalian gitu. Jadi kita bisa jawab Beispiel, wie heiße ... Beispiel, misalkan namanya Risa gitu ya, jadi kita bisa jawab wie heiße Risa, ada kita bisa juga pakai ich bin Risa gitu. Lalu lanjut kita bisa nanyain wie geht's du, oder wie geht's dir, itu artinya bagaimana kabar kamu gitu. Kita bisa jawab sehr gut, danke. Dan ketika kita jawab sehr gut, danke, itu kita nanya lagi ke lawan bicara kita, soalnya itu sebagai bentuk menghargai gitu, menghormati orang yang udah nanya kabar ke kita gitu. Jadi kalau misalkan kita udah jawab sehr gut, danke, und dir, jadi kabarku baik, makasih. Kalau kamu gitu, jadi lawan bicaranya jawab lagi danke, gut, atau auch gut, danke, atau bisa juga ganz gut gitu. Nah untuk yang cheers, ada ciao, itu biasanya kita gunain buat salam perpisahan. Nah sampai sini udah bisa dipahamin ya. Nah lanjut kita masuk ke pembahasan waktu. Nah biasanya waktu yang kita bahas sekarang ini digunakan buat sapaan. Contohnya Guten Morgen. Guten Morgen itu artinya selamat pagi gitu. Tapi untuk kita gunain Guten Morgen itu dari rentang jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Itu kita biasanya sebutinnya Guten Morgen. Lalu selanjutnya ada Guten Tag, itu artinya selamat siang atau selamat sore. Dan itu biasanya digunakan dari rentang jam 12 siang sampai jam 6 sore. Lalu selanjutnya ada Guten Abend, artinya selamat malam. Itu biasanya kita gunain untuk rentang waktu jam 6 sore sampai tengah malam gitu, jam 12 malam. Nah lanjut kalau misalkan Guten Nacht, itu artinya selamat tidur. Biasanya kita usapinnya itu kalau mau tidur gitu. Contohnya, aku ngusapin ke kalian pas kalian mau tidur. Jadi aku ngusapin ke kalian itu Guten Nacht, bukan Guten Abend. Bedanya Guten Abend sama Guten Nacht, itu kalau Guten Abend itu untuk selamat malam aja. Enggak kalian tidur, kayak misalkan kalian lagi makan, terus kalian baru pulang dari kuliah atau pulang kerja, terus kita kayak salam gitu masuk rumah. Guten Abend gitu, selamat malam gitu. Tapi kalau misalkan Guten Nacht, itu biasanya kita sebut, kita ngucapinnya itu pas benar-benar kita mau tidur gitu. Ya kita tidur terus kita ngucapin ke saudara kalian ngucapin ke saudara kalian tuh kayak Guten Nacht gitu, selamat tidur, udah gitu. Bedanya semacam itulah. Selanjutnya kita udah berada di ujung akhir nih.
salam perpisahan. Nah, kalau salam perpisahan itu sebenarnya ada banyak, teman-teman. Tapi di sini kita cuma bahas beberapa aja. Karena seiring berjalannya kalian bertemu dengan mempelajari lebih dalam lagi dalam bahasa Jerman, itu sebenarnya ada banyak banget. Nanti kalian juga bakal mempelajari seiring berjalannya waktu gitu ya. Karena nggak mungkin kalian mempelajari satu pembahasan nih langsung dipahamin semua tuh nggak bisa. Karena kita harus pelan-pelan gitu supaya kitanya itu nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa berat, terus kita juga ngejalaninnya, mempelajarinya tuh enjoy gitu. Nah, untuk salam perpisahan yang bakalan kita bahas sekarang itu cuman ada Auf Wiedersehen, Tschüss, Ciao, Bis dann, dan juga Bis später. Nah, di sini kalau kita gunain Auf Wiedersehen itu biasanya kita ngucapin ke orang yang lebih tua. Intinya kalau ini tuh situasinya formal, situasinya tuh sopan, situasinya canggung gitu intinya. Jadi kalau kayak gitu kita bisa ngucapin Auf Wiedersehen, bisa ke dosen, bisa ke orang tua, bisa ke orang yang lebih dewasa gitu. Tapi kita jawabnya juga Auf Wiedersehen. Jadi kalau misalkan orang yang lebih tuanya itu ngomongnya Auf Wiedersehen, kita ngomongnya juga Auf Wiedersehen. Jadi sama-sama ngebales Auf Wiedersehen gitu. Lalu lanjut ada Tschüss dan juga Ciao. Nah, ini kalau Tschüss dan Ciao itu digunain buat konteksnya kalian udah temenan gitu, udah akrab. Jadi kalian bisa pakai Tschüss atau enggak Ciao. Kalau Bis dann dan juga Bis später itu kalau Bis dann dan Bis später itu beda sama Auf Wiedersehen, Tschüss sama Ciao. Kenapa bedanya? Itu karena Bis dann sama Bis später biasanya digunain untuk kalian, misalkan aku sama kalian mau pisah nih, mau pulang lah intinya, tapi kita besok ada janji lagi, terus besok kita ketemu lagi, atau mungkin kita nanti misalkan kita ketemu jam 2 siang, terus kita perpisahan, salam pisah, nanti kita ketemu lagi sore jam 4 gitu misalkan, atau jam 5, dan itu kita bisa pakai bis dann atau bis später. Soalnya ini konteksnya kalian itu bakalan ketemu lagi gitu, kalian tahu kalian bakalan ketemu, jadi kalian pakainya bis dann atau enggak bis später. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya sampai jumpa besok hari gitu, atau sampai jumpa lagi gitu. Jadi kalian pakainya itu bis dann atau bis später. Lalu selanjutnya ada Habt ihr Fragen? Kalian punya pertanyaan gak nih? Kalau kalian punya pertanyaan bisa tanyain ke aku, dan insya Allah aku bakalan jawab semampu aku dan sejelas mungkin gitu. Oke, kalian bisa mau nanya apa nih? Reva, aku mau nanya, apakah boleh nanya? Boleh. Apa tuh pertanyaannya? Aku tuh masih bingung nih dengan angka 57. Nah, itu bagaimana ya cara pengucapan angka 57? Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya, teman-teman. 57. Gimana sih cara ngucapinnya? Nah, kita balik dulu nih ke pembahasan yang angka. Bentar. Nah, 57 berarti gampangnya gini, 57 kalian pisah dulu aja itu angkanya. Jadi 57 kalau kita pecahin jadinya 50 ditambah 7. Nah, 50 ini dalam bahasa Jermannya itu 50. Kok 50 Kak? Tapi di sini nggak ada 50 gitu. Nah, gampangnya gini teman-teman. Kalau di sini kan cuma sampai 20 nih. Nah, 20 itu bahasa Inggrisnya 20. Berarti kalau kita pecahin itu
Ini nggak bisa dipercaya ya teman-teman, Kak. 20 emang benar-benar Swansea, nggak mirip kayak di angka-angka sebelumnya. Jadi 20 ini emang udah beda dari yang lain gitu. Jadi kalau misalkan 50 itu kita balik lagi, kita pecah lagi. Kalau kalian bingung cara ngucapin 50 itu kayak gimana? 50 berarti 5 sama 10. 5 sama 10 gitu kan. Ini 5 fonf nih. Terus 10-nya sen. Salah deh. Bukan. Kalau misalkan sekarang mencapai 57 berarti kan 50 ditambah 7. 50 sama 7. 50 itu bahasa Jermannya itu fonf, sama kayak Swansea, sama kayak 20. Tapi ini 5 bukan 2. Kalau 2 itu Swansea, kalau 50 kan kalau 5 itu fonf, berarti Swansea gitu. Kalau 20 Swansea, kalau 50 itu Swansea. Nah, terus kalau bahasa Jermannya 7 itu kan berarti 7. Nah, kalau kita gabungin gimana cara ngomong 57, jadi yang angka di belakangnya itu kita ucapin di paling depan. Jadi 57 berarti angka belakangnya kan 7. Berarti 7-nya kita bawa ke depan, kita dahuluin dulu nih. Jadinya 7 un ditambahin kata dan. Kalau dan itu dalam bahasa Jermannya itu und un. Jadi 7 un baru 50-nya kita taruh, kita bawa gitu, kita ambil. Jadi fun sik. Jadi 7 un fun sik gitu. Kalau kita gabungin jadinya 7 un fun sik gitu. Dan kalau misalkan secara penulisan itu nggak ada spasinya ya teman-teman. Jadi misalkan 7 un fun sik, lanjut aja gitu, nggak usah dispasiin. Jadi mereka dalam satu kata, nggak dipisah. Kan kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia ngomongnya tuh 57, 5 spasi 10 spasi 7 gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam bahasa Jerman enggak, kalian nggak perlu spasi. Jadi kalian langsung aja gabungin semuanya dalam satu kata gitu ya, dalam satu kata ya teman-teman, bukan dalam satu kalimat, tapi dalam satu kata. Jadi kalau satu kata aja, satu kata dalam satu kata. Kalau satu kalimat kan berarti dalam beberapa kata. Kalau satu kata itu dalam beberapa huruf gitu. Intinya gitu. Risa, ngerti nggak untuk sekarang? Ngerti. Maaf, Frau Reva. maaf ya, belum terbiasa Kak. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Aku udah mulai ngerti. Frau Reva, terima kasih ya Frau Reva. Ya, sama-sama. Makasih juga atas pertanyaannya. Oke, karena ini udah selesai ya kelasnya. Jadi lanjut kita udahan ya. Nanti kita lanjut lagi besok. Lanjut lagi kapan-kapan kita bakalan belajar lagi. Jadi intinya di sini aku pengen ngasih motivasi buat kalian yang belajar bahasa asing. Intinya gini, dalam kita belajar bahasa asing itu artinya kita belajar budaya orang, budaya negara lain gitu. Dan di situ kita bisa nambah wawasan, kita bisa mengeksplor dunia, kita bisa mengeksplor budaya-budaya dari negara lain gitu. Jadinya kita menambah gitu wawasannya. Dan untuk kalian yang takut buat kayak belajar bahasa asing tuh kayak susah ya, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya ini bakalan sulit deh buat aku. Enggak teman-teman, intinya kalau misalkan kalian mau mencoba untuk mulai belajar bahasa asing, itu bagus banget, karena salah satunya adalah kalian berani untuk mencoba hal baru gitu. Jadi intinya kalian gak usah takut, kalian bisa belajar sedikit intinya. Karena kalau misalnya kita belajar bahasa asing itu kita kan gak bisa belajar langsung sehari itu bisa ngomong lancar gitu, enggak kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya belajar bahasa asing tuh harus
pelajarin pelan-pelan. Misalkan kita pelajarin hurufnya dulu, bagaimana sih cara pengucapan hurufnya, terus lanjut kita naik lagi gimana cara ngucapin perkataannya gitu, bagaimana cara ngucapin angka, terus gimana cara kita memperkenalkan diri dalam bahasa asing itu gitu. Jadi intinya dengan kita belajar bahasa asing tuh seru banget teman-teman, karena walaupun kita nggak tahu ya bakal berguna kapan, karena kan kita mungkin kita ngerasa sekarang tuh buat apa sih belajar bahasa asing, toh juga kedepannya kita nggak tahu mau bakalan pergi ke luar negeri atau enggak. Kan kita nggak tahu kedepannya itu bakalan ke luar negeri atau enggak. Siapa tahu kita di masa depan atau di tahun-tahun selanjutnya Allah ngizinin kita buat pergi ke negara orang gitu, dan kita udah ada persiapan dari tahun-tahun sebelumnya, pernah belajar bahasa ini, pernah belajar bahasa itu. Jadi kita kalau misalkan pergi ke negara orang tuh kayak ya udah kita ngerasa enjoy gitu untuk mengeksplor tempat-tempat yang ada di sana gitu, mengeksplor budaya-budaya mereka secara langsung dari negara merekanya itu gitu. Bukan lagi kita mempelajari dari internet, tapi kita belajar langsung dari negara merekanya gitu. Nantinya kayak gitu. Terima kasih teman-teman buat yang hadir di kelas hari ini. Intinya aku mau ucapin terima kasih banyak buat partisipasi kalian, dan aku sangat mengapresiasi antusias kalian buat ikut kelas aku. Intinya ya, auf Wiedersehen, sampai ketemu lagi, cius.